Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di malam yang ketujuh ini. Kita tentu saling mendoakan dan berdoa kiranya Allah memanjangkan umur kita hingga sampai kepada apa yang kita cita-citakan, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh pengikutnya. Jamaah Masjid Az-Zura rahimahumullah, terkhusus kepada adik-adik kami yang ingin mengetahui tema kita pada malam hari ini, yaitu tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Bisa dituliskan materi kita di kajian malam ini, yaitu pembersihan jiwa. Nah, tentu mustalah ini atau istilah ini sudah lumrah, sudah sering kita dengarkan dan bahkan telah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang perlu untuk kemudian kita mengingat, ulang daripada ilmu yang telah kita dapatkan pada sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan proses tazkiyatun nafs, dan juga bahkan Allah bersumpah atas nama jiwa manusia dan penyempurnaannya. Kita sering membaca surah Asy-Syams pada ayat yang ke-7, 8, dan 9, bahkan 10, mengetengahkan tentang keajaiban jiwa manusia. Dan jiwa manusia itu adalah persatuan antara jasmani dan rohaninya. Untuk memudahkan penyebutannya, dari sekian banyak terminologi yang disebutkan oleh Al-Quran tentang alam yang gaib dari diri kita sendiri, disebutkan sebagai fitrah, disebut sebagai ar-ruh, sebagai al-aqal, sebagai an-nafs, sebagai as-sadar. Nah, inilah terminologi yang kemudian disatukan menjadi an-nafs, kesatuan antara jasmani dan rohani serta apa yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan jiwa manusia, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, sungguhnya Allah telah mengilhamkan kepada manusia itu, kepada jiwa manusia, kejahatan dan juga jalan ketakwaan. Maka beruntunglah orang yang mensucikan daripada jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan baginya. Jemaah dimuliakan Subhanahu wa taala, maka para ulama kemudian menyimpulkan dari kata zakkaha, dari kata atau terminologi tazkiyah. Mereka mengatakan bahwa zakkaha bermakna zakkaha minadz dzunub. Kebanyakan ulama tafsir menafsirkan bahwa zakkaha mensucikan, yaitu mensucikan diri kita, jiwa kita
dari segala pengaruh-pengaruh dosa ataupun maksiat. Juga para ulama yang lain mengatakan bahwa zakah di sini bermakna zakah minal akhlaqi ad-daniyah ar-razilah, yaitu mensucikan diri kita, jiwa kita dari akhlak yang buruk dan akhlak yang rendah. Wa naqqaha minal uyub, dan membersihkannya, mensucikannya dari aib-aib yang terjadi dalam jiwa kita. Wa raqqaha bil ibadah, dan meningkatkannya melalui ibadah yang dilakukan seorang, baik itu ibadah mahdhah yang telah jelas pelaksanaannya terstruktur, teratur, dan juga ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial yang manakala diniatkan untuk Allah, ini akan menjadi proses tazkiyah, pembersihan noda-noda kesalahan dalam jiwa kita. Dan bukan itu saja, wa allaha bil ilmin nafi, dan meninggikan jiwa kita dengan membekalinya melalui ilmu yang bermanfaat. Inilah sekelumit daripada penjelasan para ulama kita tentang tazakka atau tazkiyah itu sendiri. Sehingga kemudian para ulama merumuskan bahwa tazkiyah itu adalah seorang yang membersihkan jiwanya dan kemudian menghiasi jiwanya dengan akhlak yang baik. Membersihkan, mensucikan jiwanya dari segala noda, dosa, kesalahan, pelanggaran, dan setelah itu kemudian dia mengisi jiwanya, hatinya dengan amal soleh yang dilakukan oleh jasmani dan rohani sekaligus. Nah, Imam Al-Ghazali kemudian menyusun kitab Ihya'nya, dan ini yang kemudian menjadi rujukan utama umat Islam dunia dalam hal bertazkiyah. Beliau mengawalinya dengan bab atau kitab menjelaskan tentang perihal ibadah. Karena kata Said Al-Hawa, tidak akan pernah seorang sampai kepada derajat tazkiyah hingga dia melakukan peribadatan. Kemudian di bab yang berikutnya beliau menjelaskan tentang muamalah seorang, akhlak seorang terhadap dirinya dan masyarakat. Dan yang ketiga barulah masuk kepada bab tentang pensucian jiwa. Dan yang terakhir adalah kitab atau bab yang menjelaskan tentang at-tahliyah, bagaimana kita menghiasi diri kita dengan beraneka ragam akhlak yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang sifatnya zahir ataupun yang sifatnya nampak, perkataan ataupun perbuatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dari ayat yang kita sebutkan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tegas lagi menjelaskan kepada kita melalui doa beliau, yang beliau selalu kemudian berdoa dengannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah jiwa saya ini ketakwaan dan sucikanlah dia. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah zat yang terbaik yang membersihkan jiwa saya. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang paling pantas untuk kemudian menolong dari hamba ini, dan juga engkaulah yang menjadi tuan dari jiwa atau pemilik jiwa itu. Jemaah dimuliakan Subhanahu wa taala, dari ayat dan hadis ini kemudian para ulama merumuskan bahwa orang-orang yang hendak mensucikan jiwanya, maka rukunnya ada dua. Yang pertama adalah tahliyah, dia harus mencabut, berupaya untuk melenyapkan, menghilangkan, menghancurkan perbuatan-perbuatan buruk, pernyataan atau keyakinan-keyakinan yang buruk. Kemudian setelah itu dia mensucikannya, membersihkannya, dan mengisinya, menghiasinya dengan amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan yang mulia. Jamaah dimuliakan Subhanahu wa taala, proses yang kemudian Allah
ya tuntunkan kepada kita dari ayat-ayat yang banyak menyebutkan tentang tazkiyatun nafs. Ya kemudian Imam Al-Ghazali yang menghimpunkan daripada proses itu, yang pertama adalah orang-orang yang memiliki daripada penyakit-penyakit atau kotornya hati, ya hendaknya ya untuk kemudian melakukan pembersihan melalui ya perlakuan terhadap jiwa dengan sesuatu yang kebalikannya, yang beliau konsepkan atau contohkan seperti orang yang ingin membersihkan daripada jasmaninya, maka ya tentu seperti itu pula yang dilakukan terhadap jiwanya. Ya ketika ya dia ingin memberikan terapi terhadap jasmaninya, maka seperti itu pula cara-cara yang kemudian dilakukan terhadap ya jiwa kita. Manakala ya, jasmani kita mendapatkan penyakit ya panas, maka dia harus diterapi dengan sebaliknya. Demikian pula kejahilan, ya dia harus diterapi dengan ilmu, kesombongan dengan tawadu, kekikiran dengan ya berderma atau berinfak. Ya kita melatih hal tersebut hingga kemudian berada pada ya porsi yang sesuai daripada apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya Allah menuntun kita untuk selalu mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim, agar kemudian menempatkan jiwa kita di jalan yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan, dan juga di sisi lain kita dituntut ya untuk tidak ya menganggap remeh dari apa yang kemudian disyariatkan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan tips kepada kita bagaimana ya cara kita untuk mentazkiyah ya jiwa kita. Ya proses yang kita lakukan adalah yang pertama mendatangi ya syekh, atau kemudian kita harus memiliki pembimbing ya ruhani kita. Ada orang-orang yang kita kemudian kenal memiliki ilmu yang mendalam tentang jiwa, kemudian ya dia telah berhasil melewati rintangan-rintangan, ujian-ujian kehidupan, maka ya saat itu kita memilih orang yang tepat untuk kemudian memberikan resep, tips kepada kita ya bagaimana memperbaiki daripada ya jiwa kita. Karena satu dan yang lainnya tentu berbeda-beda ya daripada penyakit-penyakit hatinya, sehingga ya kita perlu untuk mengetahui daripada penyakit apa yang telah menimpa kita. Demikian pula ya resep yang kedua adalah kita memilih sahabat yang terbaik, sahabat yang mampu dan memberikan kemudian kontribusi kepada kita berupa yang menjelaskan kepada kita dan membimbing kita ya terhadap perbuatan-perbuatan buruk kita, ya agar yang kemudian diarahkan menjadi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui keburukan-keburukan kita melalui orang-orang yang tidak senang dengan kita, ya untuk kemudian kita mengambil ibrah pelajaran dari ya lisan-lisan mereka. Dan yang terakhir adalah kita bergaul dengan masyarakat. Manakala kemudian kita mendapatkan kesalahan-kesalahan di tengah masyarakat yang kita bergaul dengannya, maka pada saat yang sama kita kemudian yang mengambil pelajaran untuk menghindari perkara-perkara yang buruk itu. Maka ya orang-orang yang sukses bertazkiyah, membersihkan jiwa mereka, ya kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang kemudian diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan daripada keinginan-keinginan buruk dalam hatinya, maka mereka akan mendapatkan kedudukan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memasukkan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya, hal tersebut memberikan manfaat kepada kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari siksanya. Barakallahu fikum wa nas'allaha an yuwaffiqana bima yuhibbu wa yardah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.